Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, kita akan mulai renungan kita hari ini. Sebelumnya, kita akan berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tolong pimpin kami agar kami menjadi anak-anak yang taat, yang mau duduk manis saat mendengarkan cerita. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, sebelum Kanoni bercerita, Kanoni mau tanya nih, Kanoni ada punya gambar. Adik-adik, ada yang tahu nggak gambar apa ini? Iya, gambar anak-anak sedang mendengarkan lagu dan menari. Ada lagi gambarnya. Ya, ini gambar apa adik-adik? Gambar anak-anak sedang menyanyi. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Iya, ini gambar lautan. Wah, kira-kira gambarnya hari ini bercerita tentang lautan, anak-anak yang menari, anak-anak yang bernyanyi. Kira-kira ceritanya hari ini tentang apa ya? Nah, ceritanya hari ini masih berkaitan dengan perintah Tuhan yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, di sini melalui gambar yang tadi, gambar laut, gambar anak-anak menyanyi dan menari, itu seperti gambar pada saat Bapak Musa dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika Musa dan bangsa Israel yang dikejar oleh pasukan dari Firaun, mereka bertemu dengan lautan. Mereka tidak bisa lari kemana-mana lagi. Dan yang dilakukan oleh Bapak Musa adalah berdoa kepada Tuhan dan mengacungkan tongkatnya ke lautan. Yang terjadi adalah laut terbelah sehingga bangsa Israel dapat berjalan melewati lautan. Lautannya terbelah dan dasar laut itu menjadi kering sehingga bangsa Israel bisa lari dari kejaran tentara Firaun. Tentara Firaun berlari juga mengejar bangsa Israel. Tapi yang terjadi adalah Tuhan menenggelamkan tentara Firaun. Mereka tenggelam karena laut yang dilewati oleh bangsa Israel kembali menyatu. Musa dan bangsa Israel melihat bahwa tentara yang mengejar mereka lari mengikuti mereka dan akhirnya tenggelam ke dalam lautan. Yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah mereka bersukacita. Miriam mengajak para wanita, para anak-anak menari memuji nama Tuhan. Mereka bersyukur atas pertolongan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, melindungi mereka dari kejaran tentara Firaun. Musa dan bangsa Israel dapat melewati laut Teberau karena pertolongan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan. Ungkapan sukacita yang mereka rasakan adalah mereka menaikkan puji-pujian kepada Allah. Sama seperti Miriam, Musa dan bangsa Israel. Kita juga bisa menyebut nama Tuhan di dalam setiap pujian kita, di dalam setiap doa kita, di dalam setiap ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Memang kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena nama Tuhan itu adalah nama yang mulia, nama yang suci.
Miriam dan bangsa Israel serta Musa juga mengajarkan kita menyebut nama Tuhan dalam setiap puji-pujian kita, dalam ungkapan syukur atas apa yang sudah Tuhan kasih. Kalau dulu zamannya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka bersuka cita karena Tuhan melindungi mereka dari bangsa Mesir, dari Firaun yang mengejar mereka, ingin menangkap mereka kembali ke tanah Mesir. Ungkapan syukur kita saat ini adalah karena Tuhan senantiasa menjaga kita, menjaga papa mama kita, menjaga saudara-saudara kita, menjaga orang-orang di sekitar kita. Kita juga bersyukur Tuhan sudah kasih kita kepintaran, Tuhan kasih kita tubuh yang sehat, bisa mengikuti sekolah online. Tuhan berikan berkat kepada papa mama kita agar dapat memfasilitasi kita dalam belajar online. Kita dikasih sama Tuhan kesehatan melalui makanan, melalui vitamin. Kita tetap harus bersyukur dengan cara kita memuji Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, karena apa yang terjadi sama kita sampai saat ini tidak lepas dari lindungan Tuhan. Tuhan sudah menjaga kita senantiasa. Di pagi kita bangun, kita harus tetap berdoa sama Tuhan, berterima kasih Tuhan sudah bangunkan kita pada pagi hari. Kalau kita mau makan, jangan lupa kita berdoa. Setelah makan juga kita harus berdoa, karena Tuhan setelah memberikan makanan dan kita sudah kenyang. Pada saat kita mau tidur juga kita harus berdoa untuk penyertaan Tuhan kepada kita selama 1 hari. Kita juga boleh memuji Tuhan, menyanyi lagu-lagu sekolah minggu, lagu-lagu yang diajarkan oleh kakak-kakak SBI. Nah, adik-adik, di sini tetap kita harus selalu bersyukur walaupun kita tidak bertemu satu dengan yang lain. Nah, sekarang setelah mendengarkan cerita dari Kak Noni, nanti dilakukan ya ungkapan syukurnya, menyanyi, memuji Tuhan, dan berdoa. Kita akhiri renungan kita dengan berdoa ya adik-adik. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk cerita yang boleh kami dengar. Tuhan, ajar kami untuk taat, mau melakukan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Ajar kami untuk selalu tetap bersyukur Tuhan atas apa yang boleh kami terima hingga saat ini. Terima kasih untuk papa mama yang senantiasa ada untuk kami. Terima kasih untuk kepintaran yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan dalam nama-Mu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih adik-adik.